warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Halo, selamat pagi Brilian. Kembali lagi dan tentunya gue star kita kali ini itu berbeda, yang sangat bombastik, yang lagi trending. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak pengawas kita. Beliau adalah Bapak Tri Hartanto SPD MPD. Tak kenal maka tak sayang. Hamba bilih Bapak bisa untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Ini perkenalkan, nama saya itu Tri Hartanto. Biasa sehari-hari itu dipanggil Pak Tri. Saat ini saya sebagai pengawas SMA di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dengan sekolah binaan itu ada di Kabupaten Sragen dan sebagian Kabupaten Karanganyar. Ya, alhamdulillah ini saya sementara ini bisa mengikuti pendampingan di SMA Negeri 1 Sragen. Dan Pak Tri adalah alumni SMA Negeri 1 Sragen. Tahun berapa nggih Bapak? Ini tahun 91. Masya Allah, luar biasa. Semoga kehebatan suri tauladan beliau itu nular sama kita ya Brilian. Amin, 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 amin. Oke, apa sih topik kita kali ini? Topik kita itu yang lagi viral, yang lagi tagar, yang lagi trending topik, yaitu pembahasan kita pada kali ini adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, tampaknya pemerintah itu tidak main-main Brilian mengenai PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kalau yang kemarin itu kita sudah disibukkan dengan pengisian PMM, yaitu sampai unggah aksi nyata nggih Bapak nggih. Dan sekarang kita diberikan amanah lagi untuk mengisi SKP kita itu di PMM. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan yang muncul pada Brilian. Nah, salah satunya adalah mungkin Bapak Tri bisa menceritakan atau memberikan apa sih bedanya antara kinerja miliknya BKN atau Badan Kepegawaian Negara dengan sistem pengelolaan kinerja milik Kemendikbudristek. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya itu sama, itu memang itu salah satu kinerja, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kalau yang di kinerja miliknya BKN itu kan memang kinerja seluruh ASN, itu seluruh Indonesia. Baik guru maupun itu guru, ada ASN yang lain dan sebagainya, itu semuanya untuk kinerjanya kan melalui kinerja. Tetapi khusus untuk guru dari kementerian itu ini membuat sebuah alat bantu ini yang sudah itu nantinya terintegrasi dengan itu kinerja yang ada di BKN, yaitu melalui PMM. Jadi dengan masuk melalui PMM itu seorang guru maupun kepala sekolah itu bisa nanti membuktikan kinerjanya di sana. Itu lebih memudahkan ini. Dan loginnya menggunakan belajar ID ya Bapak. Jadi sedikit betul, kalau yang kinerja di BKN itu kan untuk login kan memang harus menggunakan password tersendiri, itu yang seluruh Indonesia sama ini. Kemudian kalau yang di PMM itu kan memang sedikit berbeda. Jadi di PMM itu kita menggunakan akun belajar ID, di mana setiap guru itu yang masuk ke Dapodik pasti mempunyai akun belajar ID. Betul sekali. Kalau dulu mungkin akun belajar ID kita belum termanfaatkan, tapi sekarang mulai dengan adanya PMM semakin dimakmurkan seperti kan itu memang nih Bapak. Dari kementerian itu kan sudah memberikan banyak kemudahan pada kita. Betul, jadi seperti akun belajar ID itu kan memang sangat itu memudahkan bagi kita, karena dengan proses Google Drive-nya yang penyimpanannya banyak, ruangnya lebih banyak, lebih banyak, kita bisa masuk kemana-mana, itu lebih memudahkan. Betul sekali. Dan sekarang sudah tidak seperti dulu harus kemana-mana membawa flash disk seperti itu ya Bapak. Cukup kita simpan di drive kita, dan kapasitas belajar ID itu lebih
banyak. Iya. Dan yang mempunyai Belajar ID tidak hanya guru nggih Bapak, murid juga. Iya, kan semuanya bisa itu. Sehingga lebih, kalau akun Belajar ID kan lebih memudahkan ya. Misalkan kalau kita mau Meet, Google Meet. Kalau kita biasa pakai akun biasa kan tidak bisa itu direkod, tapi kalau pakai akun Belajar ID kan bisa ngerekod. Jadi proses pembelajaran untuk nanti bukti fisiknya itu misalkan kita praktek baik ataupun nanti proses pembelajaran itu kita bisa merekamnya pakai itu di Meet-nya, itu beres, lebih memudahkan. Luar biasa sekali. Oke, yang kedua Bapak, apa sih manfaat kita menggunakan Ekin itu melalui PMM dibandingkan dengan Ekin kita yang lama? Ya, jadi kalau kita cek sebenarnya pada dasarnya itu kan sama saja. Hanya ini guru itu lebih dimudahkan. Jadi kan kita sudah masuk, biasanya kalau kinerja itu kan menjelang hari-hari tertentu itu kan kita mau masuk puter-puter kan temanya. Tapi kalau kita masuk ke PMM, karena memang itu dari Kementerian Pendidikan ya, memang ada khusus guru. Jadi kalau kita nanti mau menyusun RHK misalkan di perencanaan, itu kan sudah ada bantuan, tinggal klik ini nanti ada bantuan. Kemudian nanti kalau kita butuh ini sertifikat dan sebagainya, kita tinggal masuk pelatihan mandiri, unggah aksi nyata, di sana sudah muncul. Itu lebih memudahkan. Jadi aplikasi di PMM itu sudah banyak sekali terintegrasi. Jadi kalau kita mau mencari apa itu tidak usah kemana-mana gitu, sudah tercover di situ semua gitu Bapak. Klik ini muncul yang kita inginkan. Bahan ajar misalkan Bapak Ibu guru, atau webinar-webinar seperti yang sekarang ini kita sedang lakukan nggih Bapak di SMA 1 Sragen. Webinar kita itu di komunitas belajar itu juga terintegrasi di PMM. Hebat sekali. Yang ketiga Bapak, mengapa transformasi pengelolaan Ekin ini sangat dibutuhkan? Karena untuk yang transformasi seperti Ekin yang ada di PMM itu sangat kita butuhkan. Karena memang kalau kita lihat itu kinerja guru di tahun yang dulu, itu PKG namanya. Itu kan lewat kita harus melihat Bapak Ibu guru harus menyusun perangkat sampai masuk dan sebagainya, kan banyak untuk lihatnya. Kemudian dengan adanya PMM ini itu memang lebih memudahkan bagi guru. Itu kan dengan item-item misalkan guru itu RH-nya seperti ini. Nah nanti untuk bukti fisik itu kan lebih mudah kan. Jadi kita tidak perlu kemana-mana. Memang guru biar nanti untuk pengadministrasi kinerjanya itu lebih memudahkan. Lebih dimudahkan, terdokumentasi juga nggih Bapak. Dokumentasinya lebih mudah. Kalau dulu itu harus ngeprint setumpuk tinggi. Sekarang ini udah usaha cukup memang kita misalkan butuh sertifikat, tinggal masuk ke situ, download sudah muncul. Itu tidak perlu sampai cetak kan, sudah misalkan sudah pakai serba serba dimudahkan. Ya. Semoga dengan ini seluruh Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah itu bisa menggunakan kinerja yang ada di PMM itu semaksimal mungkin. Jangan menjadikan ini semakin menjadi beban. Karena sebenarnya itu alat bantu yang memudahkan. Sebenarnya memang dirancang. Jadi kadang-kadang kan berpikirannya wah iki kok tambah angel, abot gitu tambah itu. Sebenarnya ini di PMM itu menjadikan alat bantu yang semakin mudah kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita harus bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Zamannya sekarang ini sudah ganti. Ini kalau kita masih seperti dulu, kudu ngene. Seperti kalau kita mengajar itu, kalau dulu itu konvensional, tapi sekarang itu perkembangan kodrat dan zamannya. Kan juga dalam proses pembelajaran kan kita harus berpusat pada murid. Betul. Karena berpusat pada murid itu ya setiap tahun kita tidak harus selalu sama. Kita harus melihat kondisi anak kita sekarang ini. Maka kita juga perlu belajar. Jangan sampai guru itu aku yo iki pokoknya ya harus berkembang terus sesuai perkembangan ini. Setiap tahun itu anak-anak itu akan selalu berbeda. Kita harus bisa
merefleksi. Berinovasi mengikuti perkembangan zaman, dan itu juga PR untuk saya, Bapak. Yang keempat, Bapak, apa dasar dari keberlakuan pengelolaan e-kin yang sekarang ini berada di platform Merdeka Mengajar, Bapak? Kalau itu ya sebagai dasar acuannya, yang ada di Perman RB nomor 1 tahun 2023 itu dengan adanya yang baru itu kalau yang dulu PKG itu kan memang dilakukan oleh kepala sekolah dengan sudah ada instrumennya dan sebagainya, sampai ada 14 itu kompetensi guru yang harus kita laksanakan. Ini nah, dengan adanya aturan yang baru, otomatis kan kegiatan PKG itu kan sudah tidak berlaku. Itu yang model seperti itu. Sehingga harus ada regulasi yang baru. Ini yang mengatur mengenai kinerja guru ini yang nantinya akan mendapatkan sebuah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Nah, itu oleh Perdirjen itu sudah ada juknisnya sekarang ini. Nomornya kalau tidak salah 7607 tahun 2023 ini. Kalau tidak salah ya, saya tidak hafal ini. Kalau tidak salah itu. Lalu siapa saja pengguna e-kin yang ada di PMM sekarang itu, Bapak? Apakah hanya ASN guru ataukah siapa? Kalau saya lihat sini yang sementara ini yang ada yang punya akun Belajar ID bisa masuk ke sana. Oh iya, jadi kalau guru GTT tapi belum masuk Dapodik atau belum memiliki Belajar ID berarti belum bisa. Belum bisa masuk karena untuk masuk ke sana kan harus ada akunnya itu. Siap itu. Nah, itu tadi brilian. Mungkin nanti kalau di lain kesempatan Bapak Tri mampir lagi di sekolah kita, tindak lagi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Sragen, kita akan mengulik banyak hal tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih Bapak atas amanat dan bimbingannya dan pencerahannya mengenai PMM dan e-kin. Terima kasih juga brilian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nantinya dengan topik yang berbeda di podcast Semansa. Podcastnya Semansa Brilian. Kok aku salah?